Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu lagi dalam rangka untuk mempersiapkan UTS mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, karena beberapa hal, akhirnya beberapa materi masih belum terupload di e-learning. Nah, dan ketika dipaksakan untuk membuat materi dalam waktu dekat dan menyelesaikan materi tersebut, nanti akan berdampak pada hal yang tidak optimal ketika dikerjakan oleh mahasiswa. Oleh karenanya ini materi untuk UTS saya permak sebaik mungkin agar bisa satu dicerna oleh mahasiswa, difahami, dan kemudian bisa dikerjakan. Nah, pada materi untuk UTS kali ini sebenarnya adalah lanjutan dari materi yang kedua. Kalau materi pertama mengenai teori dasar, materi kedua merupakan teori praktek dari pengolahan citra digital. Nah, materi ketiga ini sebenarnya harusnya pada materi perbaikan citra ataupun peningkatan kualitas citra. Namun ini saya loncat menjadi sebuah program interaktif sederhana. Nah, di layar bisa kita lihat di sini ada program sederhana yang bisa dibuat dalam waktu setengah jam. Nah, ini saya contohkan demonya seperti ini. Nah, di program ini kita bisa membuat sebuah program interaktif di mana ada proses get file dari image langsung. Kalau sebelumnya kita memanggil gambar itu dengan coding, kalau ini mengambil gambar dari graphical user interface. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ada button atau sebuah tombol untuk memanggil image dan menampilkannya. Nah, ketika dipanggil nanti dia akan muncul di sini. Nah, ketika muncul di sini, di title dari gambarnya akan muncul sebagai citra RGB. Nah, kemudian di sebelah kanan ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menampilkan histogram atau grafik intensitas dari citra tersebut. Nah, di sebelah kiri ini ada beberapa radio button yang nanti digunakan untuk menentukan kira-kira jenis citra atau jenis perubahan citra seperti apa. Nah, kalau dari awal itu dia akan ditampilkan sesuai dasar dari citra tersebut. Di sini awalnya ketika mengambil citra itu dasarnya adalah citra JPG. Nah, JPG karena dia citra dasar atau citra awalnya, otomatis dia memiliki 3 komponen dasar warna, yaitu R, G, dan B. Nah, ketika kita klik di sini, yang tampil citra RGB, kemudian nanti akan muncul histogramnya. Saya demokan. Nah, ketika diklik RGB, otomatis di sebelah kanan nanti akan secara otomatis tampil histogram. Nah, bagaimana dengan radio button di bawahnya? Masih ingat kemarin mengenai kanal warna atau channel warna yang menyusun dari citra RGB, yaitu komponen warna terpisah. Di antaranya ada 3 komponen warna terpisah. Yang pertama, kalau RGB ada red, merah, green, hijau, dan blue, biru. Nah, di sini dari awal citra RGB kita bisa membuat atau menampilkan channel warnanya. Misalnya di sini merah, otomatis di sini kanal warnanya dia akan berubah menjadi channel warna merah. Kemudian ketika ditampilkan channel warna hijau, nah di sini akan tampil citra dengan channel warna hijau. Nah, kemudian ketika diklik channel warna biru akan tampil citra dengan channel warna biru beserta histogramnya. Kemudian ketika dipilih grayscale akan tampil komponen warna grayscale dengan perpaduan antara pembagian rata antara channel warna merah, hijau, dan biru. Dan yang terakhir adalah citra biner yang merupakan citra dengan nilai 0 dan 1. Nah, ini sebenarnya
perkembangan dari kemarin, perkembangan dalam hal tool untuk mempermudah atau memberikan nilai estetika. Kalau kemarin kita memberikan contoh citra itu seperti ini. Saya contohkan. Ketika mengambil citra, itu citra tersebut harus dipanggil dalam coding. Kalau di sini dalam citra ini citra tersebut tidak perlu dipanggil dalam coding. Nah, citra tersebut dapat dipanggil atau dapat dicari melalui fungsi browse atau fungsi browsing pada pad atau pada drive yang ada pada PC kita gitu. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, kita bisa menggunakan dalam MATLAB yaitu yang disebut sebagai figur. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari itu step by step bagaimana membuatnya. Jadi program 1 yang kemarin atau coding yang kemarin kalian buat dilanjutkan dengan membuat program ini yang nantinya akan digunakan sebagai penilaian di UTS. Jadi dalam rangka mengejar UTS agar kalian punya satu program yang bisa dibanggakan. Nah, satu program ini adalah satu contoh program sederhana yang bisa dikerjakan. Nah, lalu bagaimana dengan materi yang tertinggal? Akan saya kejar sehingga bisa menutupi materi-materi sebelumnya. Yang terpenting sekarang adalah pada fokus pada UTS masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan nyoba belajar bareng untuk membuat program yang tadi seperti saya contohkan. Nah, kita langsung saja jalankan MATLAB masing-masing mahasiswa yang telah diinstal. Di dalam MATLAB ada salah satu fungsi atau salah satu fasilitas di mana kita bisa membuat aplikasi GUI. Jadi kita tinggal drag and drop GUI yang ada di situ. Sama seperti ketika kita buat dalam Delphi, kemudian VB juga hampir sama, atau dalam Java. Nah, ketika kalian sudah menampilkan MATLAB-nya masing-masing di dalam MATLAB, pilih yang fungsi new biasa, bukan new script, bukan new live script. Kalau new script kemarin kan kita untuk ngoding biasa. Kalau ini kita gunakan fungsi new figure. Nah, dalam new figure kemudian nanti akan tampil seperti ini. Nah, setelah tampil kita klik new lagi, pilih yang new GUI. Nah, pilih new GUI. Nah, akan tampil seperti ini, pilih yang new blank GUI. New blank GUI. Nah, dalam hasil dari new blank GUI nanti akan muncul sebuah GUI editor di mana kita bisa memilih beberapa komponen. Nah, yang nanti akan kita pilih yang pertama ada push button. Push button ini kita dalam property inspector, diklik property inspector nanti akan muncul. Nah, di stringnya kita kasih nama buka gambar. Nanti otomatis dia akan berubah. Kemudian setelah itu kita pilih yang disebut sebagai panel. Panel ini untuk kita menempatkan radio button. Nah, kemudian kita kembali ke property inspector dari panel. Di panel kita tulis dari kumpulan fungsi atau terserah. Nah, jadi di sini kita
kita gunakan untuk menempatkan seluruh radio button. Radio button itu yang menjadi fungsi dari perubahan citra tersebut. Kemudian, nah tadi ada sekitar 6 radio button. Radio button kita buat 6. Nah, di sini kalau sudah bikin satu, kita langsung kopas saja untuk ke 5 sisanya. Kita rapikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sudah, kemudian kita rename dari stringnya. Sama seperti tadi, klik kanan, property inspector. Nah, kita cari string. Nah, di sini RGB. Citra RGB. Jangan, kemudian yang bawah kita kasih channel red untuk kanal merah. Kemudian yang ini channel mana stringnya, green. Biasanya kalau langsung diklik di sini itu kadang nggak langsung berubah. Jadi kita double klik di stringnya baru kita ubah green. Dan terakhir yang ketiga channel blue. Yang keempat yang kelima ini citra grayscale. Yang ketujuh yang keenam citra biner. Oke, sudah. Nah, kemudian untuk menampilkan gambar atau citra, biasanya kita bisa menggunakan komponen access. Ini ukurannya bisa kita sesuaikan sesuai dengan mau kita. Nah, ini bisa kita perlebar. Nah, access ini akses 1, kemudian ini akses 2. Nah, kemudian di sini kita kasih judul dari program yang kita buat. Kita pilih yang static text. Double klik di stringnya, misalnya program GUI pertama. Font size-nya di sini. Ini font size untuk mengatur ukuran. Baik normal, ada bold juga, warnanya juga bisa diatur, terserah, nanti kalian bisa explore sendiri. Nah, ini sudah jadi desain awal dari GUI-nya. Sebenarnya ketika dijalankan dia langsung tampil di running di sini.
kita pilih yes. Nah, dia nanti akan meminta tempat untuk menyimpan. Kita pilih misalnya program, kita kasih nama tanpa spasi. Nah, dia nanti akan menggenerate dua file. File pertama adalah file.fig, file kedua adalah file.m. Nah, nanti sama seperti ketika kita generate file MATLAB, dia akan meminta change folder untuk memastikan tempat pad dia disimpan. Nah, ini sudah jadi GUI pertama, tapi di GUI ini kita belum bisa melakukan operasi apapun karena di sini belum ada fungsi dari masing-masing komponen. Nah, oleh karenanya dalam fungsi ini kita perlu melakukan pengkodingan dari masing-masing komponen. Kita sudah buat komponen tapi kita belum memberikan perintah. Kita sudah bikin bagian desain utama end usernya, tapi kita belum bikin fungsi logika di dalamnya. Oleh karenanya perlu kita buat logika dari masing-masing komponen ini. Nah, logikanya itu ada di sini. Nah, ketika kalian tadi melakukan save as change folder, ketika proses running, dia akan membuat satu file.m sebagai file kontrolnya, file kontrol atau file codingnya. Nah, function-function ini yang nanti kita isi dengan coding. Nah, bagaimana codingnya akan saya contohkan sekaligus saya berikan versi PDF untuk codingnya. Oke, selanjutnya kita mulai melakukan coding pada masing-masing komponen. Yang pertama kita coding adalah komponen button. Nah, kita langsung masuk pada properti button, kemudian dari button tersebut kita masuk ke fungsinya. Di sini kita tinggal klik kanan, ada view callbacks. Nah, view callbacks, kemudian kita pilih yang callbacks. Nah, seperti janji saya tadi, sudah saya siapkan PDF untuk codingnya. Ini untuk coding dari push button 1. Nah, di push button 1 ini kita replace pada function yang dipanggil tadi di push button 1. Oh, ada yang hijau. Kalau hijau nanti dia dibaca sebagai komentar, bukan sebagai coding. Nah, semua fungsi itu atau semua fungsi atau coding kita taruh di bagian bawahnya komen. Di setiap function pasti ada komennya. Nah, di sini yang pertama ada nama file pad UI-get file. Ini fungsi untuk mendapatkan pad atau lokasi file gambar. Nah, di sini ada JPG, BMP, PNG. Kita juga bisa nambahkannya bagaimana? Ini tinggal di copy saja, ditaruh di setelah file yang terakhir. Nah, kita kasih separator pakai titik koma. Nah, misalnya kita tambahkan JPEG. Nah, kemudian fungsi untuk mendapatkan pad lokasi file gambar. Nah, di sini ada yang penting yaitu imprint. Nah, seperti yang kemarin, imprint untuk membaca dari file gambar tadi sama padnya. Bukan mendapatkan, membaca. Dan menyimpan di memori. Nah, kemudian ada access handles. Access handles ini itu, nah, kita tadi sudah membuat access. Ketika fungsi itu dijalankan,
otomatis gambar tadi yang kita browse di buka gambar akan tampil dalam Access 1. Nah, kemudian gambar tersebut title-nya ditampilkan atau judulnya tampilkan sebagai citra RGB. Di bawahnya untuk apa? Untuk memisahkan dari gambar tersebut menjadi beberapa channel. Nah, di sini ada show image. Itu untuk menampilkan dari Access tadi. Jadi setelah disimpan dalam Access, dia ditampilkan. Nah, kita coba jalankan. Kita klik buka gambar, pilih gambarnya, otomatis akan tampil. Kalau yang sebelumnya tadi nggak ada title, ini otomatis berubah menjadi title, dan aksesnya secara otomatis ukurannya berubah sesuai dengan ukuran image-nya. Itu untuk fungsi dari push button 1 atau buka gambar ini. Di sini buttonnya saya kasih nama buka gambar. Di file kalian terserah dikasih nama apa. Nah, kemudian dari gambar tadi atau image tadi dipisahkan channelnya R, G, dan B. Nah, kita sudah bisa menampilkan gambar dalam GUI melalui coding untuk push button 1. Nah, tapi untuk masing-masing radio button ini masih belum aktif. Bagaimana cara mengaktifkannya? Sama seperti push button 1, kita harus berikan dia coding untuk memberikan perintah. Nah, push button 1 sudah beres. Sekarang kita masuk ke radio button 1, sama klik kanan. Sebelumnya diklik dulu, klik kanan, view callback, pilih callback. Di push button di radio button 1 pun kita masukkan codingnya di bawah komentar. Boleh di sini atau di sini, terserah. Yang penting dia masih dalam satu fungsi atau satu bagian dari ini, satu bagian dari area function radio button. Nah, codingnya sudah saya siapkan di PDF-nya tadi. Nah, pada coding fungsi untuk radio button 1, kita kopas dulu. Nah, ini sudah ada untuk fungsi untuk radio button 1. Di radio button 1 itu dia menampilkan fungsi histogram RGB dan citra RGB-nya. Jadi dalam bentuk apapun, ketika dia diklik RGB, maka dia di sini akan tampil dalam bentuk RGB. Nah, dalam codingnya, pertama, ketika diklik radio button, semua fungsi selain radio button 1 dibuat 0. Di sini ada selain radio button 1 dibuat 0. Nah, di sini kan radio button 2, 3, 4, 5, 6 itu dibuat 0. Nah, dirinya itu dibuat 1. Nah, sehingga ketika nanti dijalankan, semua radio button itu nggak aktif. Kalau sebelumnya kan masih bisa diklik. Misalnya sebelum kita kasih coding ini, kita jalankan. Nah, ini kan masih bisa diklik semua. Tapi ketika ini coding ini kita berikan, kita jalankan. Nah, ketika ini radio button, belum ada gambarnya. Nah, ketika ini diklik, yang lainnya nggak bisa diklik. Oh, masih bisa. Oh ya, soalnya yang bawah belum dikasih. Nanti kalau semua yang bawah sudah dikasih, otomatis fungsi dari radio button akan mati. Selain radio button yang dipilih. Nah,
Di sini kan fungsi untuk mengaktifkan dari radio button 1, radio button lainnya harus dimatikan. Nah, kemudian image ini akan memanggil handles image ini kan akan memanggil dari image yang ada di dalam file ini, dalam function ini. Jadi gambar yang sudah dibaca oleh push button 1 akan dipanggil di sini. Nah, kemudian R itu akan memanggil dari R yang ini, handles itu untuk mendapatkan dari perintah ini. Jadi tanpa melakukan coding ulang, tinggal panggil handles. Kemudian access 1 itu mendapatkan dari handlesnya tadi. Nah, ditampilkan karena di sini fungsinya adalah RGB, maka ditampilkan citra RGB dan didapatkan fungsi histogramnya dengan menampilkan face color itu R itu untuk red karena dia RGB, otomatis dia punya 3 warna untuk histogramnya. Yang pertama red, yang kedua green, yang ketiga blue. Nah, di sini ini bagian penting karena kalian untuk pengetahuan saja, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai grafik karena ini kita main grafik di sini. Di sini kan ada axis, ada H itu untuk horizontalnya, itu histogram R, nilai dari histogram R dengan batasnya 256. Kemudian X limnya itu nilainya 0 sampai 255. Kita buat grid on dan hold on. Kemudian di sini di G juga sama. Ini semuanya sama. Mulai dari axis mulai dari H histogram untuk file histogram, kemudian face color itu sama karena di sini kita menampilkan 3 komponen warna atau nah HR itu untuk menampilkan grafik histogram untuk R, kemudian G itu menampilkan untuk histogram untuk G, dan B itu histogram untuk B atau blue. Nah, karena ini RGB, maka dalam satu histogram itu menampilkan 3 histogram channel warna. Seperti contohnya seperti ini. Channel RGB, gambarnya dulu dibuka, dipilih. Nah, dia akan menampilkan 3 grafik histogram. Yang pertama red, kemudian blue itu nilai intensitasnya lebih banyak, mendekati angka 100. Kemudian yang greennya pun juga mendekati 100. Yang mendekati 200 itu nilai merah, histogram nilai merah. Nah, itu untuk radio button fungsi radio button 1. Selanjutnya untuk radio button 2 kita pisahkan dari RGB tersebut untuk mendapatkan channel warna merah. Nah, pertemuan sebelumnya sudah, cuman bedanya kalau pertemuan sebelumnya kita pakai coding biasa tanpa menggunakan GUI atau coding tanpa interface. Nah, di bagian awal tetap sama menggunakan set handles. Bedanya kalau yang tadi fungsi radio button 1 yang dibuat 0 adalah 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sekarang 1, 3, 4, 5, 6 tanpa 2 otomatis di set default value-nya 1. Nah, RGB tetap diambil dari handles yang atas, kemudian diakseskan, ditampilkan. Namun di sini ada fungsi baru namanya red. Red itu untuk mendapatkan atau membuat seolah-olah di sini warnanya menjadi merah. Atau kalau kemarin kan dalam citra yang kita tes itu warnanya agak misalnya gelap, terang, putih gitu. Jadi gelap, terang, dan putih. Nah, ini untuk red yang antara intensitasnya dibuat menjadi merah. Nah,
pakai apa? Pakai fungsi yang cat ini. Cat itu artinya penggabungan dari 3 komponen warna. G-nya dibuat 0, B-nya dibuat 0, R-nya tetap. Nah, sehingga dia nanti akan menghasilkan warna seolah-olah menjadi warna merah. Sebenarnya warna itu adalah warna gelap dan terang kalau di dalam materi sebelumnya, tapi untuk memperhias tampilan aplikasinya kita buat lebih merah gitu, kita pakai ini. Nah, contoh kita jalankan, kita buka gambar. Nah, kalau RGB seperti ini, kalau red, nah, gelapnya itu dibuat gelap merah. Nah, bagaimana dengan radio button 3? Radio button 3 itu sebenarnya sama dengan radio button 2. Codingnya radio button 2, 3, dan 4 itu hampir sama, hanya berbeda tipis. Kita lihat di codingnya di radio button 3. Coba. Nah, ini kanal merah, histogram channel merah. Kalau hijau, nah kita tinggal masukkan di sini. Nah, set handles tetap, yang berbeda adalah dia 3 nggak tampil di sini. 1, 2, 4, 5, 6 semua default 0. Nah, di sini ada sama handles RGB. Nah, di sini untuk red dari, kalau tadi kan red. Nah, di sini rednya sebenarnya nggak harus pakai nama red. Ini bisa kita ganti karena ini green, kita pakai green aja. Green. Nggak enak. Tadi saya kopas tanpa ganti. Nah, kita pakai green karena kita masuk ke channel warna hijau. Nah, kalau yang tadi, kalau di red itu yang dikalikan 0 itu yang G dan B. Kalau sekarang yang dikalikan dengan 0 itu yang R dan B. G-nya tetap pakai fungsi cat sama. Nah, cuma face colornya kita ganti dengan G karena ini green. Kalau tadi face color dari histogramnya kita pakai yang R. Nah, hasilnya ada di red. Handlesnya sama, ini nggak berubah. Yang berubah hanya di bagian sini sama bagian sini. Kemudian ini juga berubah. Kita coba jalankan. Kita close dulu aja biar enak. Buka gambar, kita pilih gambar. Nah, kalau RGB seperti ini, red seperti ini, nah, red seperti ini, greennya pun juga seperti ini, ada perubahan. Nah, sebenarnya red, green, dan blue nanti itu sebenarnya hasil pemisahan dari histogram ini. Kalau kalian cermati lebih detail itu semuanya adalah hasil pemisahan dari sini. Nah, sekarang lanjut ke yang blue. Kira-kira kalau misalnya tanpa kopas dari PDF, langsung kopas dari atasnya bisa nggak? Nah, coba aja, harusnya bisa. Kita coba ya, kopas dari sini. Yang perlu diganti 1, 2, 3 karena dia masuk pada radio button 4. Nah, kemudian ini kita ganti dengan blue. Jadi kita ganti dengan blue. Nah, kanalnya kanal biru. Nah, R-nya tetap R-nya dikalikan 0. Ini tinggal aja dikali ini, geser. Cut. V. Blue. Nah, ini diganti dengan B. Jalankan plus dulu biar enak. Sorry. Nah, gampang kan? Nah, sekarang yang kelima, radio button 5. Radio button 5 ini untuk menampilkan grayscale atau citra
dengan pembagian rata dari 3 komponen. Nah, 3 rata itu gini, nilai R tambah G tambah B dibagi 3 itu grayscale. Nah, tapi di sini kita pakai fungsi yang ada di MATLAB. Fungsi yang ada di MATLAB itu namanya RGB to gray. Nah, ini sama seperti atasnya, cuman yang kelima yang nggak ditampilkan. Nah, image-nya ambil dari atas, kita nggak perlu misahkan ke kanan lagi karena di dalam MATLAB ada fungsi untuk merubah langsung, yaitu RGB to gray ini. Nah, RGB to gray sama, kemudian nah ini yang paling unik di sini ada phase color-nya itu 0.5 .5.5.5. Ini untuk apa? Kita lihat bedanya. Buka gambar green blue. Nah, kalau .5.5.5.5 itu adalah fungsi untuk mendapatkan phase color dan edge color yang mendekati keabu-abuan. Kalau untuk warna merah tinggal pakai R, warna biru pakai B, kemudian warna hijau pakai G. Nah, untuk mendekati warna abu-abu kita pakai .5. Sedikit demi sedikit kita belajar mengenai membuat aplikasi sederhana. Nah, nanti sambil melengkapi materi yang telah saya berikan, nanti kita belajar menyempurnakan aplikasinya. Nah, yang terakhir untuk fungsi biner atau fungsi black and white. Jadi black and white yaitu membuat gambar dengan nilai intensitas 0 dan 1. Nah, ini dalam MATLAB itu sudah ada fungsi untuk merubah secara langsung dari gambar RGB menjadi black and white. Nah, tapi tahapannya yang pertama dia harus dibuat dalam 2 dimensi dulu. 2 dimensi itu bisa ke R, bisa ke G, bisa ke B. Cuman kalau misalnya kita ubah ke R, ke G atau ke B, ini membawa sifat dari masing-masing R, G, dan B karena akan condong ke masing-masing warna. Nah, tapi kalau misalnya kita buat untuk BNW atau black and white, baiknya kita bagi 3 aja. Kita ambil jalan tengah, yaitu pakai grayscale. Nah, kita RGB to gray dulu untuk mendapatkan fungsi 2 dimensinya dengan nama variabelnya IMG to gray. Kemudian dari IMG to gray tadi kita langsung buat dia dalam bentuk biner melalui IM to BW. Nah, IM to BW face colornya kita pakai KNW. Hasilnya nanti akan berbeda. Hasilnya akan berbeda dengan histogram sebelumnya. Kalau histogram sebelumnya itu adalah nilai dari histogramnya itu 0 sampai 256. Kalau BW ini dia nilainya cuma 0 dan 1. Otomatis nanti grafiknya akan berbeda. Grafiknya akan berbentuk seperti bar. Kita lihat hasilnya seperti apa. Grafiknya seperti bar. Ini adalah kurang lebih dari program GUI pertama yang kalian buat dalam materi ini. Sebelumnya seharusnya program ini dibuat setelah kalian membuat aplikasi perbaikan citra, tapi minimal kalian sudah punya dasar untuk membuat aplikasinya dulu. Nanti dalam penguatan materinya kita sempurnakan. Jadi kalian sudah bisa satu, membuka gambar, kemudian menampilkan gambar dalam GUI-nya, dan tinggal nanti fungsi-fungsi di sini saja yang kita ubah. Jadi nanti coding lanjutannya tinggal kita ngotak-ngatik di sini. Yang di dalam GUI-nya nanti kalian kan sudah dapat dasarnya, tinggal gabungkan saja dengan
materi-materi yang akan kita pelajari selanjutnya. Jadi tiap pertemuan satu program, tiap pertemuan satu program. Kalau sudah jadi GUI ini sudah disebut sebagai program, tinggal namanya saja, nama dari fungsi algoritmanya. Lebih enak kan kalau misalnya kita pakai GUI daripada kita hanya pakai dari konsol biasa atau command window-nya seperti ini, atau satu tampilan figur yang kemarin yang muncul satu. Nah itu kan nggak efektif. Kalau ini kan lebih efektif. Jadi ada program yang tampil secara rapi. Nah itu saja untuk UTS kali ini. Selamat menempuh UTS. Semoga kekurangan saya di semester sebelumnya akan segera saya kejar, sehingga kalian selesai dari mata kuliah ini bisa membuat aplikasi pengolahan digital yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini. Kita akan lanjut pada pertemuan pasca UTS dengan maraton materi nanti. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.